Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di webinar HR Forward. Sebelum kita mulai, izinkan saya Bella Sari menemani Bapak Ibu dan teman-teman semua selama jalannya webinar hari ini. Tentunya suatu kehormatan bagi saya Bella yang membawakan webinar ini dengan tema dampak kondisi ekonomi global. Bagaimana prospek bekerja di perusahaan startup? Tentunya teman-teman tema ini akan kita bahas bersama di webinar HR Forward kali ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu HR Forward itu apa sih? Jadi HR Forward ini merupakan komunitas dan juga program webinar gratis yang bertujuan untuk berbagi informasi dan berdiskusi mengenai topik terkini. Tentunya bersama para praktisi yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Baik teman-teman, acara ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa para sponsor kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor kami. Yang pertama ada Elabram. Jadi Elabram ini merupakan konsultan sumber daya manusia yang memberikan servis rekrutmen, payroll, dan juga HR sourcing. Jadi Elabram ini telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara. Kemudian juga sponsor kami kedua adalah XDIV. Jadi XDIV adalah aplikasi produktivitas perusahaan yang memiliki fitur project management tools, employee self-service, dan juga chat. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber hari ini yang sudah hadir ya, yaitu ada Mas Suryo Sasono selaku SVP of Talent dari Bukalapak, dan juga ada Mbak Anastasia Primasari selaku Head of Human Resource dari Segari, dan yang ketiga yang terakhir ada Mas Yogi Arif Putra selaku HR Lead dari Active 8 Indonesia. Dan yang terakhir tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada community partner kami yaitu ada info.pebisnis.id. Baik, sebelumnya teman-teman, Bella, sebelum kita mulai, Bella mau kasih pantun dulu ya. Jalan-jalan ketemu tapir, dia keliling cari teman ya. Terima kasih yang sudah hadir. Yuk kita mulai webinarnya. Nah, teman-teman, kali ini biasanya jam-jam ini jam-jam rawan ngantuk ya. Jadi boleh banget kalau teman-teman mau sambil ngopi, ngeteh, atau siapin cemilannya sambil kita simak diskusi kita hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke tema kita hari ini yaitu dampak kondisi ekonomi global. Bagaimana prospek bekerja di perusahaan startup? Nah, ini kita semua mungkin sudah tahu ya, jadi sejumlah perusahaan rintisan atau startup mulai kompak nih melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Nah, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi makro yang tidak stabil hingga reorganisasi sumber daya manusia. Namun di saat yang bersamaan, massive recruitment oleh perusahaan startup juga sering dilakukan atau sangat giat dilakukan. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya dengan dunia startup saat ini? Seperti apa nantinya bekerja di perusahaan startup di masa depan? Nah, tentu saja tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang memang sudah sangat expert di bidangnya masing-masing, terutama di bidang rekrutmen. Siapa aja sih mereka? Nah, daripada penasaran ya teman-teman ya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi langsung aja kita kenalan sama ketiga narasumber kita yang sudah hadir di sini. Dan tentunya Bella juga akan bacakan profil dari masing-masing narasumber. Yang pertama, di sini ada Mas Suryo Sasono atau akrab dipanggil Mas Suryo. Beliau ini selaku SVP of Talent dari Bukalapak. Beliau adalah seorang generalis dengan latar belakang teknik, sumber daya manusia, dan bisnis. Sepanjang karir, Mas Suryo ini sudah memimpin proyek internasional lintas fungsi, reorganisasi seluruh perusahaan, skema outsourcing besar, menetapkan proses perekrutan hingga pengabdian SDM. Nah, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber kita berikutnya ada Mbak Anastasia Primasari selaku Head of Human Resource dari Segari. Nah, beliau ini sudah berpengalaman ya teman-teman sebagai Human Resource selama 10 tahun. Nah, di bidang dan juga di bidang talent acquisition, HRBP, organizational development, talent management, dan learning development di beberapa well-established dan startup company. Dan selanjutnya, narasumber kita berikutnya, kita ada Mas Yogi Arif Putra, atau biasa dipanggil Mas Yogi ya. Beliau ini adalah HR Lead dari Active 8 Indonesia.
Beliau ini HR VP yang memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun serta memiliki kemampuan di bidang pengalaman pengembangan organisasi baik di perusahaan teknologi dan beberapa industri lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit info dari pembicara kita hari ini ya, yang masih muda tapi sangat menginspirasi dan juga tentunya berpengalaman di bidangnya masing-masing. Mungkin sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, Bella juga mau sapa dulu teman-teman narasumber satu-satu ya. Halo Mas Yogi, gimana kabarnya Mas Yogi? Mbak Bella, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Udah siap ya Mas ya untuk discuss kita hari ini? Siap. Mudah-mudahan bisa Siap, bermanfaat ya. Siap, pastinya sangat bermanfaat Mas Yogi ya. Dan selanjutnya ini ada Mbak Anastasia yang paling cantik sendiri di sini. Halo Mbak Anastasia. Halo Bel, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Mbak Anastasia gimana kabarnya? Sehat, baik. Semoga semuanya sehat. Iya, amin. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ada Mas Suryo. Halo Mas Suryo. Halo Bella. Iya, halo, gimana? Udah siap Mas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini ya? Siap Bella. Oke, kalau gitu. Tentunya teman-teman, karena di sini narasumber kita sudah siap ya untuk memulai webinar kita hari ini. Jadi langsung saja mungkin kita masuk ke sesi panel discussion. Nah, Bella sebelumnya juga ingin mengingatkan buat teman-teman, nanti apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh teman-teman tulis aja di kolom chat. Nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan yang akan dipilih oleh tim kami, nanti akan Bella bacakan, tentunya nanti akan dijawab oleh ketiga narasumber kita. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke panel discussion. Untuk pertanyaan pertama akan Bella bacakan ya. Mungkin boleh nanti dijawab satu-satu oleh narasumber kita. Yang pertama, pertanyaannya ini kita mengenai tema kita hari ini ya. Bagaimana prospek bekerja di perusahaan startup? Nah, ini seperti yang kita tahu ya Mas dan Mbak, biasanya fresh graduate atau job seeker itu mereka sangat tertarik untuk bekerja di perusahaan startup. Nah, menurut Mas dan Mbak sendiri nih, apa sih yang membuat mereka tertarik untuk bekerja di perusahaan startup? Mungkin boleh dijawab dulu dari Mas Suryo. Thank you Bella pertanyaannya. Yeah. Jadi ini lumayan menarik melihat perkembangan industri startup karena back in the days ketika saya baru lulus tahun 2012, not even the word startup exist kan. Zaman dulu ketika saya lulus kuliah, industri startup itu unthinkable. Back then, zaman-zaman lulus kuliah mungkin orang taunya ya oil and gas, orang taunya banking, orang taunya FMCG dan sebagainya. 2015 onwards, ketika memang lagi booming startup, dan I think until now, mulailah muncul hal-hal yang memang membuat orang mungkin tertarik masuk ke startup. I think mungkin two things kali ya. Satu, dari sisi psychologically, people felt working in startup, especially anak-anak muda, is very relevant to them. They look into kayak orang-orang mungkin kaosnya pada pakai baju bebas, jam kerjanya mungkin fleksibel, hierarkinya mungkin sangat non-hierarkis kali ya, dari atasan ke bawahan. Those things are some of the attractors yang membuat orang ya felt like startup itu kayak sangat kini dan muda dan sangat relatable to them. Faktor kedua tapi ya faktor yang lebih ke monetarinya, which is kalau kita lihat mungkin startup saat ini dari sisi kompensasi aku pikir sih memang on average somewhat higher than probably any other more mature industries out there. Think of it kayak manufacturing atau airlines, di mana kalau kita melihat teman-teman di rekrutmen startup ini, let's say kita looking for engineering team di startup, they're already looking for salaries yang mungkin fairly high, yang mungkin this kind of salary will not be get if let's say you are working in any other industries out there. Nah, those two factors ya, jadi dari satu non-monetary-nya, it's exciting, it looks fun, but on the second hand, jadi sisi monetary juga it does make sense for them to be able to get a more accelerated career and also a more accelerated compensation growth juga when they're working in a startup. Masih di mute by the way Mbak Bella. Oke, baik. Terima kasih Mas Surya atas jawabannya ya. Jadi tadi memang ada dua faktor dari sisi non-monetary dan monetary-nya. Nah, mungkin boleh kita dengar juga untuk jawabannya dari Mbak Anastasia nih. Gimana Mbak? Menurut Mbak Anastasia gimana? Apa sih yang membuat mereka itu tertarik untuk bekerja di perusahaan startup? Jadi mungkin kalau aku coba menambahkan ya, beberapa tadi Mas Surya juga udah kasih beberapa explanation yang cukup komprehensif. Nah,
ada beberapa lagi yang aku sendiri rasakan dan aku juga observe karena kebetulan adik-adikku tuh termasuk yang kaum milenial sekarang dan aku juga beberapa hire kaum milenial. Beberapa pertama yang mereka cari itu adalah flexible working hours. Itu kita nggak bisa pungkiri. Kebanyakan tech company mungkin yang startup mereka juga nggak seperti aku zaman dulu kalau kita misalkan masuk ke company, terutama company dulu yang mungkin kayak masuk tadi bilang belum banyak startup seperti sekarang, yang kebanyakan well established company. Yang jadi kalau masuk ke kantor, clock in clock outnya itu harus dari jam berapa jam berapa keluar gitu ya, atau cabut atau pulang. Itu nggak boleh terlambat. Kalau misalnya terlambat, ada teguran dan seterusnya. Nah, sedangkan back then kan kemudian kita punya anak-anak milenial yang kaum Gen Z yang agak susah ya kalau misalnya harus dikekang-kekang kayak gitu. Pengennya kebebasan, kepengennya sesuatu yang lebih santai, work-life balance, dan seterusnya. Sehingga itu menjadi konsiderasi mereka. Makanya kenapa juga mereka akhirnya prospek untuk ke startup. Nah, selain flexible working hours, nah sebenarnya itu juga ngaruh ke kalau pernah dengar istilah work from anywhere atau WFH atau remote working. Itu juga menjadi salah satu pilihan sebenarnya Bella dan teman-teman. Jadi mungkin kalau zamanku dulu masuk ya di beberapa perusahaan yang udah gede, mana ada gitu ya istilahnya kita boro-boro ada work from anywhere gitu ya. Kalau ke kantor aja, kalau nggak ke kantor ke pabrik atau ke kantor cabang. Itu pun juga harus di jam office hour gitu kan. Nggak bisa tuh yang namanya kita work from cafe kayak sekarang atau bahkan mungkin yang cuma pakai celana pendek udah boleh meeting gitu ya, pakai Zoom dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu juga yang jadi pemikiran untuk generasi sekarang nggak mau cuma sekedar kerja, tapi juga dia pengen mencari work-life balance. So actually work-life balance itu juga jadi salah satu yang mereka incar. Nah, yang ketiga yang mereka incar itu sebenarnya mereka mungkin paham juga ketika hiring proses atau mungkin mereka juga cari tahu kalau di startup ini kan masih clean ya, namanya juga startup atau fast growing company. Sehingga struktur organisasinya masih terbatas, masih sedikit, sehingga mereka sadar bahwa mereka di generasi yang nggak mau terlalu lama di posisi yang sama terus-menerus. Nah, jadi mereka punya keinginan gimana ya caranya supaya ada di posisi tertentu atau punya karir tinggi itu cepat. Nggak harus nunggu 5 tahun, 10 tahun, atau orang harus pensiun. Nah, kalau kita yang pernah di established company kan kita harus nunggu orangnya naik dulu, promote dulu, atau orangnya pensiun, atau orangnya resign, baru ada kesempatan untuk karir. Sedangkan kan di startup enggak. Kadang-kadang struktur organisasi bisa berubah kapan aja, bisa ditambahin, bisa bergeser kemana aja, shifting karirnya ada. Nah, itu juga jadi salah satu pilihan yang prospek untuk startup untuk bisa dapat generasi yang sekarang juga. Itu sih Bel dari aku ya. Iya, terima kasih Mbak Anastasia. Ini aku setuju banget ya, terutama itu tadi yang tadi flexible working hours tadi ya, terutama untuk teman-teman dari Gen Z yang memang nggak bisa dikekang katanya ya. Jadi mereka lebih senang untuk mencari perusahaan startup, apalagi tadi bisa work from anywhere, jadi work-life balance gitu ya. Nah, ini mungkin boleh dijawab juga dari Mas Yogi ya. Mas Yogi gimana nih kalau menurut Mas Yogi, apa sih yang membuat teman-teman ini tertarik dengan perusahaan startup? Ini mungkin aku nambahin Mas Suryo sama Mbak Anastasia ya, gitu dari hasil ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang tertarik juga. Gitu. Yang pertama aku lihat sih adalah vision dan impact. Meaning ketika kita join ke startup company, ini isinya anak-anak muda semua, mungkin kayak orangnya mungkin dari ratusan sampai ribuan, tapi impact yang bisa dikasih untuk menyelesaikan masalah di Indonesia atau bahkan di internasional itu akan sangat-sangat kerasa. As simple as kayak apapun yang kita lakukan, misalnya di tim produk ataupun di tim operations, itu langsung kerasa ke end usernya. Misalnya kita ngerjain sesuatu marketplace gitu. Ini aplikasi yang dikembangin itu langsung kita ketemu sama orang-orang dari penjualnya atau pedagangnya gitu loh, untuk minta feedback, untuk implement sesuatu dan lain-lain. Jadi sense of impact dan juga vision dari si startup company ini benar-benar kerasa, yang itu biasanya dicari ya sama teman-teman di milenial atau Gen Z gitu, karena hari-hari mereka udah benar-benar kerasa bahwa jangka panjangnya ini buat apa nih gitu, udah kelihatan gitu hasilnya. Sama yang kedua, kalau yang aku lihat adalah exposure gitu. Ini yang mungkin sedikit membedakan sama di mature company atau established company adalah exposure yang biasanya kalau di startup kan biasanya orang-orangnya masih lean, masih terbatas, jadi satu posisi aja bisa ngerjain macam-macam gitu. Jadi di dalam satu rentang waktu tertentu, misalnya setahun gitu, yang dikerjain tuh bisa end-to-end proses langsung, karena nggak ada lagi satu pasti exposure atau kebutuhannya memang segitu. Yang kedua memang karena orangnya juga masih terbatas, masih growing gitu. Kalau misalnya lawakan atau bercandaannya, ibaratnya kita setahun di company itu, di startup itu berasa kayak 3 tahun sampai 5 tahun sendiri gitu, saking cepatnya dan saking banyaknya belajar
Itu sih mungkin 2 tambahan dari aku ya. Oke, iya benar banget. Jadi memang impact-nya itu lebih terasa ya, terutama bagi teman-teman yang masih muda kayak gitu, yang fresh graduate sekarang, apalagi Gen Z eh, yang generasi baru-baru keluar kuliah gitu ya. Nah, ini tadi kalau misalnya kita bicara mengenai mereka yang tertarik dengan perusahaan startup. Nah, ini kalau kita bahas dari sisi talentnya nih, Mas dan Mbak, perusahaan startup seperti apa sih yang bisa mendukung karir dari teman-teman atau dari talent yang ingin melamar di perusahaan startup? Mungkin boleh dijawab dulu kalau tadi dari Mas Surya, boleh dari Mbak Anastasia mungkin? Kalau yang seperti apa, yang mungkin singkatnya adalah startup seperti apa yang bisa memprovide atau facilitate ya generasi-generasi sekarang. Yang udah pasti gini, ya kita harus tahu dulu karakter generasi yang sekarang seperti apa. Kayak tadi aku mention juga, mereka generasi yang pengennya tuh semua cepet gitu. Pengennya semua cepet, nggak mau, kalau bisa besok udah di level tertentu besok gitu. Kalau bisa besok udah menguasain semuanya, besok semuanya dikuasain gitu. Nah, artinya tapi tanpa kita harus fasilitate yang gimana-gimana, kayak tadi Yogi juga sempat sampaikan, ya itu pasti akan mau nggak mau gitu. Karena ibaratnya kalau kita bikin suatu perusahaan baru itu udah pasti awal-awal mau kita background-nya apa, jadi palu gada gitu. Jadi mau awalnya masuknya sebagai HR ya pasti agak-agak belajar finance juga, pasti agak-agak belajar di legal juga gitu. Karena mungkin belum tentu beberapa manpower-nya itu ada. Dan generasi sekarang tuh oke dengan itu, Bel. Gitu. Jadi kalau misalnya kita hiring ya beberapa kandidat di generasi sekarang, justru kalau misalnya kita challenge gitu, tapi kita masih belum ada nih manpower untuk ngerjain ini. Kira-kira kamu nanti mau nggak ya untuk belajar? Oh ya siap gitu, mau gitu. Padahal kalau kita mikir-mikir, oke, mungkin ya mereka mungkin digaji agak sedikit lebih tinggi atau apa, tapi mereka juga ngerjain lebih loh dibandingkan yang di well established company, dan mereka nggak apa-apa karena mereka dapet challenge yang lebih juga gitu dibandingin mereka yang udah spesialisasi. Nah, selama kita bisa fasilitate itu, ruang untuk mereka bergerak itu banyak, shifting karirnya banyak, mereka belajar, generasi sekarang pasti oke. Tapi once kita langsung tutup nih, udah nih mereka cuma ngerjain itu aja. Nah, udah tuh mereka udah ancang-ancang. Saya mau belajar apa lagi ya? What is in it for me ya gitu. Kalau nggak dapat lagi. Kemudian yang kedua, nggak bisa dipungkiri juga gimana cara kita ngefasilitate mereka. Selain ruang gerak atau mainannya, mereka kan bukan hitung-hitungan dalam arti yang jelek ya, tetapi hitung-hitungannya adalah impact tadi. Mungkin sempat di-mention juga sama Yogi. Mereka ini generasi yang kalau aku bisa bilang gini, aku nggak mau cuman kerja buat aku doang. Bisa nggak ya aku berimpact untuk Indonesia misalnya? Atau aku bisa nggak ya berimpact untuk masyarakat yang lebih luas lagi, sosial lagi. Nah, itu jangan salah, karena generasi sekarang mungkin kepengennya cepat segala sesuatu, tapi impact yang mau mereka berikan tuh juga banyak. Nah, sehingga kalau aku tuh selalu beberapa kali ya, kalau misalnya kita bikin talent development program atau learning development program untuk generasi-generasi, terutama mereka yang baru join, itu malah kita kasih ke mereka, kalian mau bikin apa untuk perusahaan ini? Seakan-akan kalian CEO deh gitu, kalian mau apa? Gitu. Nah, itu kita kasih kayak gitu. Untuk yang impact di Indonesia, kalian mau apa? Kita punya vision kayak gini untuk masyarakat di sini, nah kalian mau apa? Nah, mungkin ya pemberian mainan-mainan atau ruang gerak kayak gitu itu bisa menjadi salah satu solusi di sisi lain kita juga harus tadi pikirin dari flexible working hours-nya, kemudian tidak ada penekanan tempat juga, mereka bisa kerja di rumah, bisa kerja di mana aja, baju boleh apaan aja, mereka mau pakai monggo-monggo aja gitu. Dan jangan salah, generasi sekarang itu udah melek teknologi ya, jadi kalau udah di startup juga, mungkin aku nggak usah bilang startup. Kalau di perusahaan yang baru, kalau kita masih dengan cara-cara lama nih, apa-apa pengambilan keputusan harus lewat email dulu gitu ya, harus ketemuan di meeting dulu. Udah, wassalamualaikum gitu ya. Mereka, mohon maaf nih kan ada WhatsApp ya, ada Slack juga, ada apa dan segala macam gitu kan. Banyak yang bisa dipakai juga itu secara gratis gitu tanpa harus sponsor dan lain-lain. Nah itu mempercepat, mereka akan lebih pakai cara itu. Jadi platformnya harus disesuaikan, kemudian mekanisme kerjanya atau sistem kerjanya disiapkan, dan ruang untuk development programnya atau mainannya tadi juga harus ada. Itu sih dari aku, Bel, menurutku ya selama ini yang aku jalanin. Ya, jadi memang perusahaan startup yang bisa memberikan challenge gitu ya, itu juga mampu untuk mengembangkan karir untuk talent. Nah, itu kalau dari Mbak Anastasia, jawabannya mungkin Mas Yogi boleh? Gimana Mas? Ya, Apa sih perusahaan startup kayak gimana yang bisa mendukung perkembangan karir?
Ya, mungkin aku lanjut sedikit dari Mbak Anastasia tadi ngomongin tentang challenge ya. Tapi ini sisinya lebih kepada talent kita sebagai job seeker ataupun pencari kerjanya. Jadi kalau menurut aku jawabannya tergantung what kind of growth, what kind of challenge yang memang mau dicapai sama teman-teman 3 sampai 5 tahun ke depan. Karena pada akhirnya mungkin aku bisa kasih statement bahwa startup is not for everyone. Begitupun juga mature company. Gitu ada exposure, ada culture, ada hal-hal yang memang pada akhirnya bukan buat semua orang gitu. Nggak cuma di startup ya, tadi aku bilang di major company pun nggak semua orang cocok gitu. Nah pada akhirnya adalah kemampuan kita untuk reflect ke diri kita, sebenarnya kita mau jadi apa sih ke depannya, what kind of skills, what kind of challenge dan growth yang kita pengen capai, itu yang akan jadi penting. Mungkin sebagai sedikit gambarannya, kalau di startup tadi challenge atau growth yang didapatkan adalah kita ngerjain banyak hal dalam waktu yang singkat, tapi mungkin in some way ada beberapa yang kurang deep. Lain kalau misalnya kita mungkin di major company gitu. Jadi kemampuan kita untuk nanya ke diri kita sendiri, kita pengennya kayak gimana ke depannya dan yang kita cari apa, baru kita nextnya kita cari company seperti apa yang benar-benar cocok untuk mengcover itu atau sesuai dengan yang kita bisa dapatkan gitu. Tapi memang sekarang kita nggak bisa terlalu versusin juga karena udah mulai banyak ya corporate yang gaya manage-nya kayak startup, jadi udah ini sih kita nggak bisa bilang kayak startup versus corporate lagi karena di tengah-tengah udah banyak banget gitu di berbagai stage ya. Gitu. Jadi pinter-pinternya kita nyari kesempatan itu untuk challenge gitu. Iya, betul. Jadi memang dari sisi talentnya juga kita harus lihat dulu nih kita kemampuan kita gitu ya, seperti apa. Dan mungkin kalau misalnya dari Mas Suryo boleh ditambahkan gimana nih Mas untuk perusahaan startup nih untuk mengembangkan karir talent? Ya, mungkin nambahin dari sisi perspektif pencari kerja ya, bahwa ketika kita memilih masuk ke startup, kita mesti ready bahwa your job desk will change every 1 or 2 months gitu. It will be obsolete very soon. Right? Jadi we never able to expect bahwa job desk kita itu akan menjadi kerjaan kita for a while. Karena di startup you need to be ready for changes. Especially the smaller the startup is, the more dynamic it's gonna be. Awalnya mungkin dibilangnya sebagai masuk sebagai orang finance, tapi karena orang finance tiba-tiba disuruh ngerjain kerjaan procurement. Habis itu suruh ngerjain kerjaan general affairs juga, ngurusin gedung. Habis itu suruh ngerjain kerjaan partnership dan segala macam. Tapi one thing to note adalah yang aku lihat, perkembangan karir di startup semakin kita fleksibel and agile dan juga semakin kita okay and comfortable with all those changes, semakin mudah untuk kita berkembang. And that's actually the only thing where we can actually grow our career di startup. Karena dengan kita okay with all these changes, kan berarti kan exposure kita makin lama makin gede. Scope kita juga makin lama makin gede, dan itu pasti akan dilihat sama manajer kita, itu akan dilihat sama atasan kita, itu akan dilihat sebagai cara bahwa orang ini sebenarnya bisa nih untuk dikemana-manain. In that case, yang tadinya mungkin levelnya analis, ini orang bisa ngerjain role sebagai manajer, and therefore yang jadi naik sebagai manajer. Nanti segala manajer do the same thing juga, scope-nya makin lama makin gede, naik jadi senior manager, and so on and so forth lah. Jadi, tapi on the other hand, itu juga ngebuat mungkin karir di startup can be felt unstructured. Kalau aku sempat lihat pas itu, zaman-zamannya konsultan, karir di perusahaan BUMN itu jelas tuh, tiap 2 tahun dipromot. Dari officer, senior officer, dari senior officer jadi team lead jadi supervisor, itu jelas. Whereas di startup itu, we cannot have that, karena memang sangat tergantung dari kondisi perusahaan itu sendiri, sangat tergantung dari perkembangan pekerjaannya, tapi on the other hand, saya pikir justru itu jadi ngebuka ruang buat teman-teman show off more. Buat teman-teman untuk nunjukin kemampuan dan kapabilitas teman-teman untuk bisa going in an accelerated career than let's say everyone else. Jadi justru ya ada challenge-nya, it's less unstructured, tapi ada opportunity-nya bahwa teman-teman can grow faster than probably your peers. Ya, terima kasih Mas Suryo. Jadi memang ada challenge ya untuk kita bisa multitasking kalau di perusahaan startup ya. Tapi tentunya perusahaan startup ini juga kan bisa membuka ruang teman-teman untuk kita bisa show off apa yang kita bisa kayak gitu. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan melihat fenomena yang sekarang nih Mas dan Mbak. Jadi banyak ya layoff yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, ini bagaimana sih tanggapannya kalau dari mungkin dari Mas Suryo dulu, gimana Mas? Ya, saya pikir startup itu udah mulai memasuki cycle perusahaan atau industri normal kali ya.
Karena in any kinds of industries, baik itu oil and gas, baik itu startup, baik itu banking, FMCG, there should be at some point ketika industri itu lagi cycle-nya turun, and therefore layoff happen. Dan menurutku itu hal yang wajar banget. Unfortunately memang buat kita ngerasa dari sejak 2015 startup boom sampai sekarang, kesannya tuh kayak growth-nya tuh positif terus. It's almost like we live in a fairy tale where the only way to go is up. Gaji pasti naik terus, karir pasti naik terus, perusahaan pasti berkembang terus. Dari seri B ke seri C ke seri D, all the way sampai unicorn, it's all very rosy. Right? I think right now we hit into reality bahwa namanya industri pasti ada cycle-nya, pasti akan ada naik juga, pasti akan ada turunnya, and therefore I think it's a fact of life aja sih bahwa perusahaan, there is no company that is immune to any or industry that is immune to any downturn, including juga ya perusahaan-perusahaan rintisan seperti startup. Iya, iya. Terima kasih Mas Suryo. Jadi memang ada naik turunnya ya, terutama apalagi perusahaan startup. Nah ini kalau misalnya dari Mas Yogi sendiri nih, apa menurut Mas Yogi yang kenapa perusahaan startup sekarang banyak melakukan layoff? Yep. Mungkin tadi udah sangat-sangat jelas dijelasin sama Mas Suryo ya. Mungkin kalau aku nambahin aja sedikit. Kalau kita tadi pada akhirnya udah tahu bahwa setiap industri punya cycle-nya masing-masing, termasuk startup yang tadi kayak Mas Suryo jelasin. Pada akhirnya yang kita bisa fokusin adalah apa yang kita bisa lakukan dari proses itu, gitu loh. Either di startup ataupun memang kita lagi job seeking dan segala macam, apa yang kita bisa terus improve di sana. Gitu. Karena kan dengan fokus ke situ, jadi kita akan lebih less stress. Karena kalau kita mikirin kayak, wah startup mau turun atau apa segala macam gitu, nggak cuma startup deh. Kita akan terjebak sama stres-stres yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol, gitu. Karena itu akan selalu ada di setiap industri. Dan layoff, quote and quote kita bilang ancaman layoff ya, kemarin global pandemik ini aja hampir semua industri gitu. Nah kan itu hal-hal yang nggak bisa kita terlalu banyak fokusin, kalau nggak kita akan stres kan. Makanya dibandingkan kayak terlalu banyak fokus sama sana, mendingan kita coba fokus ke oke, skill apa yang tetap gue bisa dapetin dari bekerja di saat ini, atau even kayak in job seeking, kira-kira skill apa yang gue bisa kembangin lagi supaya tetap relevan nih ke industri yang memang nanti akan growing dan segala macam gitu. Jadi nextnya menurut gue bisa lebih fokus ke personal kita ya. Iya, jadi daripada kita, karena layoff itu udah pasti ada ya, jadi daripada kita pusing mikirin itu, lebih baik kita fokus aja teman-teman untuk mengembangkan skill kita. Nah ini mungkin boleh dijawab juga sama Mbak Anastasia, gimana nih kalau menurut Mbak Anastasia, Mbak? Nah gini, isu layoff baru belakangan terjadi itu sebenarnya kalau kita coba lihat amatin, mungkin untuk teman-teman yang udah pernah kerja dari tahun 2008 atau mengamati kondisi pada waktu itu tahun 2008. Kalau pernah dengar 2008 kita mengalami hal yang sama loh, cuman pada waktu itu startup belum ada. Nah, tapi perusahaan-perusahaan well established pada waktu itu karena ekonomi global pun sama dari barat dan seterusnya, itu mengalami ibaratnya ya gejolaknya banyak, politik, ekonomi dan seterusnya, sehingga layoff pun terjadi. Makanya ada salah satu film kalau pernah nonton waktu itu Up in the Air ya, ada satu HR yang kemudian keliling states untuk melakukan termination di tahun itu, and that happened. Kemudian di tahun sekitar 2014-2015 itu juga terjadi. Nah, artinya dari sudut pandang organizational development gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya ada yang pernah mengatakan secara bisnis ini adalah siklus 10 tahunan. Kalau pernah tahu ya, jadi siklus 8 sampai 10 tahunan itu selalu akan ada. Kenapa? Nah, karena gini, secara logika aja, 8 sampai 10 tahun seluruh dunia itu berganti presiden. Entah nanti perang, entah ekonomi kebijakannya secara global berubah. Nah, kemudian kita ada pandemik sekarang kan. Kemarin 2 tahun, hampir 3 tahun kita ada COVID. Ya udah pasti lah, kita seluruh dunia juga pasti akan kena. Belum ada perang juga gitu. Nah, bahan baku berkurang, daya belinya turun, kemudian inflasi terjadi di barat gitu kan. Nah, jadi itu juga memicu sehingga ada istilah winters kalau sekarang. Nah, cuman kebetulan, unfortunately, even di Indonesia itu kan sebenarnya udah jadi salah satu negara penghasil startup sejak tahun 2015-2016 belakangan. Bahkan kita compete dengan India juga, salah satunya di Asia Tenggara kan, gitu. Dan kemudian juga dengan Singapura dan lain-lain. Nah, sehingga harus dipahami dari sudut pandang Odin, seluruh perusahaan yang baru berdiri di bawah 10 tahun, bahkan di bawah 20 tahun, itu masih ketar-ketir, dalam artian masih sangat bergantung dengan fundraising, atau yang biasa sekarang kita sebut startup. Jadi sebenarnya seluruh company itu akan bermula dari startup dulu. Cuman sekarang kebetulan startupnya udah mulai bermunculan, udah banyak. Nah,
ketika kondisi ini muncul ngehits kita, ada pandemik dan seterusnya, unfortunately nih, perusahaan-perusahaan kecil yang masih belum kuat fundraising-nya, mau tidak mau kan harus memilih untuk mempertahankan perusahaannya mereka, salah satunya mereka harus mengurangi OPEX. Nah, sehingga benar bahwa layoff itu tadi tidak bisa terhindarkan ketika perusahaan memang harus menekan OPEX-nya tadi atau menekan cost. Tapi tidak semua perusahaan juga, teman-teman, maksudnya bela juga ya. Jadi tidak semua perusahaan startup juga melakukan hal yang sama. Ada beberapa perusahaan yang justru post pandemic malah jadi masif juga hiring gitu ya, malah membuka juga lapangan pekerjaan. Nah, jadi benar tadi kata Yogi, nggak usah terlalu pusing karena ini sebenarnya siklus dari sisi organizational development web pasti akan terjadi gitu karena ekonomi global yang kita nggak pernah bisa kontrol. Nah, tetapi memang harus penuh hati-hati ketika kita masuk ke startup dan kita tahu startup itu belum atau perusahaan itu belum 10 tahun berdiri. Kita tahu persis bahwa ini masih belum well established, masih sangat bergantung dengan fundraising. Segala sesuatu pasti hints. Butuh modal yang sewaktu-waktu juga entah layoff, entah restrukturisasi pasti akan terjadi. Itu aja sih. Jadi set ekspektasi juga ketika kita apply ke perusahaan yang belum berdiri 10 tahun. Itu sih Bel dari aku. Iya, terima kasih Mbak Anastasia, ini sangat lugas sekali ya dijelaskannya ya. Jadi memang teman-teman kita memang nggak bisa hindari adanya layoff itu karena memang setiap tahunnya kondisi negara itu pasti berubah gitu ya. Tadi yang sudah disebutkan Mbak Anastasia. Jadi itu tentunya juga berpengaruh kepada perusahaan startup dan bisa memicu terjadinya layoff. Dan tetapi nggak perlu kita bikin pusing karena tadi kata Mas Yogi juga yang penting kita fokus aja ke skill kita. Nah, ini kembali lagi juga masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, ini gimana sih cara talent ya atau cara kita nih untuk bertahan atau survive di perusahaan startup pada saat ini? Mungkin boleh dijawab juga dari Mas Yogi dulu, silakan Mas. Ya, mungkin aku ngutip kata-kata Mas Suryo tadi juga, simple sih sebenarnya. Gimana kita bisa add value buat si company-nya. Semakin kita bisa add value, semakin kita bisa dilihat bahwa ini orang bisa bermanfaat nih, bisa ngerjain A, bisa ngerjain B, itu udah akan semakin relevan buat perusahaannya gitu. Jadi menurut aku itu, tapi turunannya memang banyak ya, tergantung expertise masing-masing. Tapi semakin kita valuable terhadap bisnisnya, semakin kita relevan dengan bisnisnya sendiri atau posisi itu udah cara yang paling bisa kita maintain lah, atau paling kita bisa kontrol. Iya, jadi semakin multitasking itu semakin valuable ya di perusahaan startup. Ya mungkin bukan multitasking kali ya kata-katanya, tapi semakin kita bisa valuable dan relevan. Kadang mungkin beberapa perusahaan nggak harus kayak bisa multitasking juga, tapi yang penting fokus tapi 1-2 bidang yang benar-benar dihargain di sana. Gitu. Iya, jadi skillnya itu harus digali ya. Baik. Ya. Nah, ini kalau misalnya tadi jawaban dari Mas Yogi, skillnya yang penting harus digali. Nah, kalau dari Mas Suryo sendiri gimana, Mas? Ya, kalau aku pikir sih memang suasana layoff atau suasana saat ini mungkin ngebuat mood jadi turun, dan ujung-ujungnya mungkin ngebuat semangat kerja mungkin kayak agak beda gitu ya. Ketika kita dengar ada PT apa melakukan layoff, PT apa melakukan layoff segala macam. Tapi menurutku justru momen-momen kayak gini is the perfect moment untuk talent-talent kayak kita untuk justru malah go above and beyond to make sure ya posisi kita menjadi relevan. Jadi ini mungkin agak mirip sama jawabannya Mas Yogi bahwa justru ini dijadiin momen bagi talenta-talenta saat ini untuk satu, ya show that you are actually can perform better than everyone to make yourself relevant. Dan dua, jangan takut juga untuk di-rotate to functions yang mungkin you are unfamiliar with. Dan ini mungkin konteksnya nggak cuma sekedar dalam konteks ada downsizing. Ini konteksnya juga ketika dalam konteks kedepannya misalkan ada skill-skill yang udah mungkin tidak dibutuhkan lagi di masa yang mendatang. Contoh nih, misalkan sekarang most tech companies sudah nggak banyak pakai their own data center. Most of them backbone-nya pasti cloud. Nah, with that kan mungkin ada orang-orang yang dulu mendalami skill data center. They go deep in it, dan tiba-tiba sekarang semuanya move ke AWS, move ke Google Cloud, dan segala macamnya. The skill become obsolete, dan the only way for them supaya bisa ngebuat skill relevan dan terlepas dari kata efisiensi adalah dengan mereka untuk ya udah relearning new skill, reskill themselves to make them more valuable dan relevant to the company. I think that is the only way untuk kita bisa we make ourselves recession proof lah. Dan I think itu justru jadi saatnya kita untuk berlomba-lomba untuk show the company that we are indeed a valuable talent. Oke, terima kasih Mas Suryo. Nah, itu udah termasuk tips juga ya supaya kita bisa bertahan atau survive di perusahaan startup. Nah, ini kalau misalnya dari Mbak Anastasia mungkin boleh ditambahin juga, Mbak Anastasia, gimana Mbak?
Ya, yang pasti kuncinya sama nih kalau kita kan karena aku, Yogi dan Suryo kita sudut pandangnya dari bisnis ya. Kita dari bisnis partner gitu. Jadi kita tahu banget bisnis arahnya kemana, kita harus sesuaikan karyawan juga arahnya kemana. Jadi memang skill ini udah harus di-enlarge. Maksudnya contohnya gini, em, kita tahu perusahaan kalau startup atau yang di bawah 10 tahun berdiri, itu akan ada suatu saat mereka berubah bisnis model. Nah, perubahan bisnis model ini pasti akan mempengaruhi tuntutan profil karyawan yang dibutuhkan gitu ya, mau dari sisi skillnya atau mau dari sisi requirement yang lain. Nah, artinya kita juga mesti mawas diri sebagai karyawan di situ. Aku mencoba memposisikan diri sebagai karyawan di startup juga ya, supaya kita bisa survive, kita bisa terus berkarya. Itu seperti apa caranya? Caranya yang pertama adalah pasti mengasah skill, tapi benar bahwa tidak hanya cuma skill yang di tempat itu aja. Contoh, engineering, jangan cuma program language-nya itu aja gitu ya, tapi belajar program language yang lain yang mungkin biasa digunakan oleh engineer di startup dengan model yang lain atau company dengan bisnis model yang lain gitu. Supaya apa? Sewaktu-waktu pahit-pahit misalkan suatu perusahaan shifting bisnis modelnya itu beralih, nah setidaknya kita sudah mengequip diri kita. Kemudian yang kedua, mindset-nya harus diubah. Kalau tadi skill, oke, itu sesuatu yang kita bisa pelajari, tetapi mindset. Nah, kalau dari sudut pandang organizational development, mindset ini tuh tingkatannya lebih tinggi dari kompetensi. Artinya kita harus memposisikan diri seperti seorang co-founder atau posisinya seperti seorang CEO. Jadi nggak cukup nih kita cuma memposisikan diri sebagai seorang karyawan. Kita harus berpikir seakan-akan kayak kita misalnya co-founder untuk mempertahankan perusahaan ini gimana ya caranya. Harus ada improvement di mana lagi ya gitu. Tadi contohnya misalkan oke, kita udah nggak pakai data center lagi gitu seperti yang Surya sampaikan. Kita harus udah pakai teknologi. Nah, what kind of teknologi ya yang membedakan perusahaan kita dibanding yang lain. Dan kita come up dengan itu dan kita improve di situ. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan improvement. Improvement itu kita nggak lagi ngomongin kompetensi ya, belum. Kadang-kadang kita belum kompeten di situ, belum expert di situ. Tapi kita harus punya mindset ke situ dulu. Nah, baru setelah itu cuma masalah mau dan mampu aja. Baru kita training atau apa segala macam supaya kita bisa pastikan perusahaannya berkembang karena kita. Itu dulu sih, Del, menurut aku ya. Jadi in conclusion. Iya, benar banget. Jadi tadi kalau misalnya Mbak Anastasia bilang, yang penting itu mindset-nya harus dirubah. Jangan mikir kita karyawan, tapi harus memposisikan kita itu sebagai CEO yang bisa membuat improvement untuk perusahaan gitu ya. Jadi, tapi tadi tinggal mau atau enggaknya, itu benar banget tuh. Nah, ini berikutnya juga ada pertanyaan lagi. Menurut Mas dan Mbak, apakah bekerja di perusahaan startup itu masih jadi pilihan yang tepat nggak sih untuk memulai atau start karir ataupun switch karir? Nah, mungkin boleh dijawab dulu dari Mas Suryo, gimana Mas? Oke. Menurutku sih kita sekarang di momen di mana the whole industry, not only startup, is in the verge of recession. Kemarin kalau sempat aku baca artikel di Bloomberg kayak the likelihood of recession is about 98% di US. And we also have learned that everything that happened in the US eventually will spread throughout the world. Jadi menurutku sih it doesn't matter any kinds of industry, there's no industry that is fully recession proof. Now, with that in mind, kalau teman-teman mau start career atau switch career, menurutku something that you need to bear in mind adalah there will be startup that are probably a bit more recession friendly atau recession proof, tapi there are a bit startup yang mungkin much less so. Think of it kayak misalkan startup yang udah somewhat mature. Kita kan sekarang apa-apa udah ada kelihatan financials-nya, funding-nya, segala macam kan. Semakin besar startup-nya, there is a potentially likelihood of startup itu mungkin slightly more recession proof, dan itu something yang mungkin teman-teman bisa take into account. Itu satu hal gitu ya. Jadi kita lihat company-nya ini sebenarnya is it a healthy company? Is it pasti kalau startup kebanyakan rugi, tapi kerugiannya bisa seberapa banyak sih atau enggak seberapa panjang sih runway-nya? Apakah sampai 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan segala macamnya, itu satu. Dan kedua, menurutku as someone yang mau start a career, menurutku sih startup is always one option karena selain monetary element kan tadi kita juga ngelihat startup culture-nya juga somewhat different in any other industry, so it's always an option. But aku juga suggest untuk also look into any other kinds of industries out there. Kalau dulu mungkin kayak ditanya 100 anak ITB 90 pengen masuk startup, mungkin sekarang udah mulai mikir nih bahwa startup is not the only option, there are probably some alternate options. Even though misalkan kita lulusan programmer engineering gitu ya di mana di kampus teknik informatics somewhere, sebenarnya udah mulai loh banyak perusahaan-perusahaan non startup yang juga sebenarnya opening up positions yang related yang ke startup-startupan.
They also look for, let's say, front-end developer. They also look for UX designer dan segala macamnya. Jadi mungkin poin kedua lebih ke diversifikasi portfolio dan minat. Kita mungkin mesti ngelihat the world out there, dan juga ini in a way juga supaya kita nggak put everything in one basket. Ketika things goes wrong, kita masih punya cushion for us to go into later. Ya, terima kasih Mas Suryo. Jadi memang kita harus lihat dulu ya tadi ya, apakah itu healthy company atau gimana atau enggak. Terus juga memang startup itu bisa jadi option, tapi teman-teman juga bisa sambil cari juga, dunia ini luas ya. Jadi bisa sambil cari juga teman-teman yang sesuai dengan skill kita. Itu kalau misalnya dari Mas Suryo, pendapatnya mungkin boleh ditambahkan dari Mas Yogi, boleh? Ya, mungkin aku tambahin sedikit ya. Jadi menurut aku itu selalu menjadi opsi untuk di startup, dan banyak hal yang bisa didapetin di sana karena dua hal. Yang pertama, di tahun 2020-an itu World Economic Forum punya data bahwa kita akan kekurangan 9 juta tech talent di Indonesia gitu di 2030. Artinya kita masih punya potensi, terlepas dari mungkin ada resesi segala macam, tapi kita masih punya potensi bahwa hal-hal yang ke startupan atau ke tech-kan itu sendiri, kita bisa bilang masih punya potensi banyak di Indonesia gitu. Apalagi dengan adanya kemarin pandemik, semua orang jadi ngerasain kemudahan pakai Zoom, kemudahan pakai Gmeet dan segala macam karena adanya pandemik. Jadi itu bisa mempercepat, bahkan mungkin nggak 2030, kan 2 tahun 3 tahun lagi kita bakal kekurangan 9 juta tech talent di situ. Yang kedua, menurut aku adalah kayak gini. Jadi ketika misalnya kita ngomongin si tech talent ini sendiri, itu juga jadi potensi kita untuk mulai belajar tentang hal-hal yang sifatnya teknologi, karena itu bisa mempercepat gitu. Jadi apapun bidangnya dengan adanya teknologi itu bisa sangat-sangat mempercepat, dan tadi balik lagi bisa valuable ya untuk si bisnisnya itu sendiri. Gitu sih Mbak paling. Iya benar. Jadi memang teknologi yang ada sekarang sangat amat membantu ya untuk karir. Betul. Nah, ini kalau misalnya dari Mbak Anastasia gimana Mbak? Aku gini, aku menambahkan dari sudut pandang bisnis. Nah, kalau bisnis itu kan kita ngomongin demand supply, udah sesimpel itu. Nah, sekarang kita lihat aja Indonesia salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang cukup lumayan gitu. Nah, sedangkan penyedia lapangan pekerjaan itu sedikit, artinya akan ada potensi-potensi orang untuk membuka lapangan pekerjaan baru yang kemudian kita sebut itu sebagai startup. Nah, tapi kita juga harus realistis nih, startup atau perusahaan-perusahaan baru mungkin nggak sih mereka menggait atau membuat majority orang yang sudah pengalaman puluhan tahun, belasan tahun untuk mau bersusah payah membangun perusahaan bersama dengan mereka. Nah, kita harus realistis, rata-rata yang mau bekerja dan berkorban bersama dengan para startup pasti yang masih muda-muda kan gitu. Pencari kerja baru dan seterusnya. Artinya gini, pasti akan selalu dibutuhkan dan prospek itu akan tetap selalu ada. Jadi bekerja di startup itu akan selalu dibutuhkan, itu sudah pasti. Nah, entah jenis startupnya akan seperti apa, gitu. Nah, itu yang tadi akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan apa. Mungkin kayak waktu pas pandemi, jenis startupnya yang muncul adalah yang bisa membantu masyarakat, nggak perlu harus ada physical gitu ya, instead of harus ada physical distancing atau e-groceries dan segala macam. Tetapi setelah post pandemic mungkin yang berkaitan dengan seperti itu menjadi agak sedikit menyusut. Tetapi yang lain-lain lagi yang berkaitan dengan fintech atau yang berkaitan dengan digital banking atau yang berkaitan dengan itu, yang orang kemudian jadi terbuka setelah pandemic bahwa oh ternyata kita bisa loh cashless, nggak perlu lagi pakai duit-duitan gitu ya, apalagi udah dibukakan lagi dengan adanya COVID dan segala macam. Nah, itu mulai muncul lagi startup-startup yang berkaitan dengan itu. Nah, tapi yang mau bangun siapa kalau bukan generasi yang muda? Jadi ya mau nggak mau kan kita-kita yang muda lagi yang membangun itu. Jadi singkat kata itu akan selalu ada, dan karena supply-nya juga ada, demand-nya juga ada gitu. Nah, tinggal tadi ya mindset-nya dan segala macamnya itu udah pasti harus disesuaikan. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, tapi benar juga kata Suryo bahwa mungkin juga loh kita setelah ini semua terbuka, kita nggak hanya menutup mata atau cuma melihatnya di startup aja. Ada beberapa korporasi besar mungkin yang aku nggak perlu sebutkan, yang sekarang mereka sadar bahwa dengan pandemi kemarin mereka jadi berkaca kalau mereka tidak berevolusi. Contoh yang tadinya misalnya mereka perusahaan well established, kalau meeting harusnya di ruangan, ternyata bisa pakai online gitu ya, bisa pakai feature-feature yang sebelumnya belum pernah mereka pakai. Nah, itu kan sebenarnya jadi bukti bahwa culture-nya udah shifting di Indonesia juga. Artinya lebih melek teknologi dan seterusnya, sehingga artinya sumber daya atau resources-nya juga sudah mulai harus shifting
sesuai dengan yang nantinya akan dibutuhkan. Nggak lagi sama seperti dulu, yang lebih melek dengan teknologi, karena itu nanti yang lebih dibutuhkan. Yang lebih melek dengan cashless, yang lebih melek lagi dan tanpa harus ada physical distancing pun kita tetap bisa produktif. Gimana caranya kita bisa ngelihat absensi, nggak usah pakai fingerprint misalnya gitu ya, tapi kita bisa ngeliat produktivitas orang lebih baik. Nah, yang kayak gitu-gitu selalu akan jadi upayanya startup. Nah, ya pasti akan ada resources untuk ke sana. Gitu sih, Bel. Iya, terima kasih banyak Mbak Anastasia, insight-nya melengkapi ya dari Mas Suryo dan juga Mas Yogi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada saran dari Mas dan Mbak juga di sini bagi kandidat atau talent yang memutuskan untuk bekerja di perusahaan startup sebagai tempat mereka berkarir. Ada nggak mungkin ada saran atau pesan yang ingin disampaikan? Boleh dari Mas Suryo, gimana Mas? Oke, thank you Bella. I think menurutku sebelum bahkan memutuskan kerja di startup atau di tempat lain, we really need to understand like why we're choosing what we're choosing gitu. Karena dulu mungkin it's very easy to choose startup karena ya everyone else is choosing that. Jadi kita kadang mikir ya udahlah yang penting masuk dulu aja. I think right now ini di momen dimana teman-teman masih mikir nih kira-kira satu perusahaan ini is it gonna be a healthy company to kickstart my career atau enggak, itu satu. Kedua, do I really believe, ini mungkin menambahin kata-kata Mbak Prima, do I really believe on this companies punya product and also mission and values nggak? Ketiga, if let's say all else fails, apakah aku bisa punya kesempatan atau opportunity di luar sana yang bisa aku leverage based on the skills I learned in that startup. Jadi menurutku poin itu perlu dipikirin matang-matang dulu sebelum kita eventually choose untuk masuk startup. Nah, buat teman-teman yang udah di startup, saranku sih mungkin ini reiterate yang tadi bahwa ini sebenarnya jadi momen buat teman-teman untuk really show what you're capable of sih. Ketika justru industrinya lagi downturn, ketika justru mungkin moodnya mungkin lagi not in the most optimum level, ini jadi kesempatan buat teman-teman bahwa showing to your managers, to your team bahwa satu, ya teman-teman bisa di-stretch, so you can get more stretch opportunities, dan dua, that you are actually a top performer in that company. Aku yakin pasti regardless of the economic situation that's happening, even though let's say mudah-mudahan enggak, tapi di tempat teman-teman nanti ada layoff, biasanya layoff itu kan pasti dicarinya bukan top performer dulu. Dan biasanya kalau top performer itu kita coba cariin role yang kira-kira masuk nih, yang kira-kira bisa untuk meleverage kondisi orang ini. Gitu. Jadi, I think it's a good opportunity justru buat teman-teman to stay ahead lah from the rest of the pack. Oke, siap. Terima kasih Mas Suryo untuk masukannya, sarannya ya. Dan mungkin boleh ditambahkan juga dari Mas Yogi, gimana nih Mas sarannya untuk teman-teman yang mungkin ingin start di startup company atau sudah berjalan juga di startup company, gimana Mas? Ya, kalau dari aku tambahan dari Mas Suryo mungkin dua ya. Yang pertama adalah tadi related dengan capabilities. Jadi kita bisa pilih dulu capabilities apa yang memang kita punya, ataupun kalau misalnya sama sekali aku nggak punya sama sekali capability, at least untuk di startup company, growth mindset atau kemauan untuk belajar banyak hal itu jadi sangat-sangat penting gitu. Bahkan kalau udah punya pengalaman pun itu masih jadi hal yang sangat penting untuk tetap bisa relearn dan belajar hal yang baru. Sama yang kedua nanti mungkin kalau yang pertama tadi hal-hal yang lebih ke teknis, pinjam kata-katanya Mbak Anastasia tadi, kalau setelah teknis sekarang mindset. Nah, mindset ini menurut aku hal yang sifatnya lebih ke non teknis, itu lebih ke maturity, gimana kita tahu semua jawaban mungkin bisa diselesaikan dengan tech, dengan hal yang kita punya di tataran teknis, tapi at some point as our career growth di level manager dan segala macam, our maturity jadi lebih dibutuhkan untuk menentukan benar-benar oke, kita harus udah mengconsider banyak hal belum untuk kita nge-decide sesuatu hal. Karena kalau enggak, impact-nya apa? Buat bisnis, buat employee apa? Buat kita sendiri apa? Nah, maturity itu yang biasanya kita di masih muda terjebak di hal-hal yang teknis. Oh, problem kayak gini, solusinya kayak gini. Tapi apakah solusi itu paling baik dan paling relevan untuk bisnis, buat employee ataupun buat kita? Belum tentu gitu. Karena solusi kan sekarang gampang ya dicari. Cuma maturity itu yang menurut gue jadi penting juga ya untuk jangka yang lebih panjang. Biarpun kita start dari hal-hal yang teknis. Iya. Terima kasih Mas Yogi. Jadi memang bukan hanya teknisnya aja ya, tapi mindsetnya juga ini penting banget teman-teman untuk kita
bisa meriset berbagai hal. Nah ini kalau misalnya dari Mbak Anastasia nih, mungkin bisa melengkapi apa sih yang ingin disampaikan pesan untuk teman-teman di sini, gimana Mbak? Iya, tadi Suryo sama Yogi juga udah kasih secara keseluruhan itu udah komprehensif. Aku cuma mau nambahin sedikit, kalau buat temen-temen yang baru sekarang belum pernah berkecimpung di startup dan masih pengen gitu ya di startup, ngomongin soal mindset atau maturity, yang paling penting gini, coba teman-teman refleksi apakah teman-teman punya jiwa seakan-akan seperti co-founder CEO enggak ya gitu. Maksudku gini, siap gagalnya gitu sebagai seorang bisnismen. Karena kalau kita sekali once kita kecemplung di startup, kita tuh harus ready gagal. Ready gagal tuh dalam artian gini, karena namanya startup kan pasti akan cari model-model ya, cari bisnis modelnya, akan cari yang bentuk-bentuk yang seperti apa. Kadang kita bikin kayak gini gitu ya, kemudian minggu depan bisa jadi nggak cocok, kita harus ubah dan seterusnya. Nah, memang itu mindsetnya seorang pembisnis. Jadi yang penting gimana ya caranya untuk dapetin cuan dan seterusnya. Meskipun kita mungkin di situ bukan sebagai orang bisnisnya, mungkin sebagai support atau apa, tapi kita harus udah punya mindset itu tadi yang kayak Yogi bilang, mindsetnya juga harus mindset yang oke, aku harus berwirausaha dalam tanda kutip, yang gimana caranya si perusahaan ini bisa untung, bisa bagus, bisa jalan, bisa improve, tapi aku juga harus ready gagal. Gagalnya bahkan bisa sewaktu-waktu posisiku pun tergantikan ketika aku sadar skillku atau position aku redundant, atau aku bahkan sudah tidak dibutuhkan lagi di perusahaan itu karena perusahaan sudah berubah bisnis model atau sudah shifting lagi dan seterusnya. Itu harus ready dulu. Nah kalau itu nggak ready, nah aku sih terlepas dari ini ada layoff dan seterusnya, mau nggak ada layoff sekalipun, itu akan tetap terjadi ya, perubahan, restrukturisasi dan seterusnya. Nah, jadi kalau itu nggak ready dengan agility-nya, dengan perubahan dan segala macam, itu akan melukai. Yang ada justru mental health-nya juga jadi nggak bagus gitu ya. Meskipun di sisi lain pasti banyak hal yang kita pelajari. Nah, tapi kalau buat yang lain pasti tadi sudah cukup baik untuk diberikan sama Yogi dan Surya, jadi aku nggak akan tambahkan. Tapi kalau buat teman-teman yang sekarang sudah berkecimpung di startup gitu ya, entah terlepas ada situasi seperti ini atau enggak, tips dari aku adalah jangan pernah berpikir bahwa perusahaan itu akan selamanya startup. No, never ever. Jadi kalau kita dari sudut pandangnya organizational development, bahkan kita sudah ada buktinya juga ya, perusahaan yang awalnya startup setelah 10 tahun, kemudian dia merger dengan perusahaan lain, kemudian melantai di bursa efek, pelan-pelan dia menjadi korporasi, yang kemudian semuanya menjadi lebih stabil. Nah, teman-teman harus tahu bahwa perusahaan akan selalu berubah. Nah, jadi teman-teman juga harus punya pemikiran berubah secara skill-nya juga. Saat ini, oke, gue jadi ngerjain semuanya gitu ya, tapi gue juga harus bisa memusatkan diri. Keahlianku di mana sih sesungguhnya? Gitu, yang untuk menjadi modal. Karena bisa jadi perusahaan yang sekarang teman-teman pun berdiri, startup, suatu saat akan menjadi korporasi yang teman-teman udah nggak perlu jadi palu gada lagi. Ya nggak perlu ngerjain semuanya lagi, tetapi bisa fokus memberikan impact di bagian yang teman-teman memang kuatnya di sana. Itu aja sih kalau buat aku ya, menurutku. Itu Bel. Ya, terima kasih Mbak Anastasia yang sudah melengkapkan insight-nya ya buat teman-teman semua, pesannya buat teman-teman juga yang ingin memulai atau sudah baru start gitu ya di startup company. Jadi memang mental dan mindset ini harus benar-benar di set up teman-teman. Nah, ini tadi karena pertanyaan yang Bella bacakan juga mungkin sudah cukup. Kita masuk ke sesi berikutnya ya. Bella akan bacakan pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di sini, dan ini sudah dipilih oleh tim kami. Kalau gitu langsung saja Bella bacakan pertanyaannya. Yang pertama, ini pertanyaan pertama dari, oke sebentar. Oke, ini pertanyaan pertama akan dijawab sama Mas Suryo ya. Pertanyaannya dari Nur Anissa Fitriani. Selamat sore. Untuk startup bagaimana yang sekiranya akan berjalan dengan sehat di 3-5 tahun ke depan? Kemudian seperti yang kita tahu banyak startup yang meredup. Sekiranya apa rahasia atau kiat agar startup yang kita tekuni tetap bertahan? Silahkan Mas Suryo. Ini sebenarnya nggak ada rahasianya kali ya, karena it's a very contextual answer, karena startup itu menurutku it's a function of seberapa bisa kita increasing revenue, seberapa bisa kita reducing cost. Sebenarnya kan that's eventually leading towards ya seberapa banyak runway atau profit yang bisa kita dapetin kan eventually. Nah mungkin practical answer to this adalah ketika teman-teman mungkin dalam konteks memilih suatu perusahaan, satu perusahaan teman-teman mesti ngelihat ini
perusahaan ini mungkin kalau laporan keuangannya belum ada gitu, karena beberapa startup mungkin masih terlalu kecil untuk laporan keuangannya. Mungkin one good indicator adalah ini perusahaan ini dari sisi hiring kan biasanya kan udah kelihatan berapa banyak money yang udah mereka fundraise di compare sama seberapa besar expenses yang mereka punya. Expense yang mereka punya itu apa aja sih? Expense startup kan biasanya kan basically expense startup tuh mainly ada 3. Satu ya ngomongin soal server, 2 marketing, 3 itu people. That's it. Those 3 are basically the biggest expenses of a startup. Dan biasanya hal-hal tersebut lumayan publik. Ketika teman-teman lihat bahwa ini startup hiring jor-joran banget, startup ini promo gede-gedean banget, tapi sebenarnya funding round-nya nggak gede-gede banget, then probably you start to ask like a very important question, sebenarnya ini startup bisa sustain nggak sih? Mungkin kalau teman-teman pernah lihat tahun 2017, mungkin 2017, 2016, dulu tuh ada satu e-commerce lain yang sempat gede-gedean banget. Ini dulu yang Matahari Mall. Mungkin teman-teman pernah lihat. Dan zaman dulu kayaknya di setiap sudut-sudut jalan-jalan gede ya, Kuningan, Sudirman itu ada banner Matahari Mall gede banget. They hire a lot of people. They also do a lot of marketing. Tapi unfortunately, as the funding goes shorter, ya eventually they have to close the business kan. Ini satu, teman-teman lihat dari situnya dulu. Ini startupnya, do they make the right kind of decisions? And sometimes, kalau aku lihat banyak startup yang mungkin kayak nggak beken, tapi fundamentally they are strong. Ini mungkin, kalau ini mungkin konteksnya contohnya kayak Bukalapak. Bukalapak dulu, zaman setahun 2 tahun lalu itu kita suka dibully kayak, ini Shopee ada free ongkir nih, Tokopedia ada free ongkir nih, kok Bukalapak enggak gitu. So we kind of try to do it a bit differently dengan ya, kita tahu bahwa kegiatan membakar duit itu nggak sustainable, and therefore ya kita mencoba untuk mengerem hal-hal tersebut. Efeknya apa? Efeknya kayak nggak kelihatan beken, tapi on the other hand, the fundamental is strong. And therefore that also what takes us to the IPO last year gitu. Jadi menurutku itu sih kriteria-kriteria yang mungkin teman-teman bisa try to gauge, buat melulu startup yang kelihatannya keren di depan, heboh dalam sisi promo dan dalam sisi rekrutmen misalkan, is actually a healthy company that can sustain long. Sometimes we need to go a bit deeper, dan saranku juga try to talk sama orang-orang di dalamnya to understand seberapa healthy si company ini, karena teman-teman ketika masuk ke startup, you're not only finding a stepping stone, but you're also building hopefully a lasting career. Oke. Terima kasih Mas Suryo sudah menjawab pertanyaannya. Jadi memang sudah nggak ada rahasia terkhusus ya. Tapi bagaimana kita sebelum kita mulai di perusahaan tersebut, kita bisa cari tahu dulu dengan teman-teman yang sudah duluan bekerja di perusahaan itu. Karena memang untuk redup atau tidaknya kita nggak tahu. Karena seperti yang tadi sudah dibilang sama Mbak Anastasia juga, kita nggak pernah tahu pergerakan yang ada gitu ya di dunia bisnis ini. Karena setiap tahunnya itu pasti akan berubah-berubah. Nah ini mungkin semoga menjawab juga tadi pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya untuk Mbak Anastasia ya. Pertanyaannya saya bacakan dari Dinda. Hi, when it comes to working in a startup, what are the must-have qualities for an individual as employee to excel in a team and accelerate rapidly in his or her career? Thank you. Boleh dijawab Mbak Anastasia? Ya, oke, itu sebenarnya tadi juga udah sempat kita mention gitu ya. Jadi udah pasti mindset itu ya. Karena gini, kalau kita ngomongin accelerate team, accelerations, atau kemudian kita tektokan sama, karena gini, itu benar. Jadi tadi sebenarnya pertanyaan yang pasti dari, aku berani 100% dari orang yang mungkin pernah ikut seleksi di startup, atau mungkin bahkan udah bekerja di startup, atau udah sempat seeking survei-survei tentang startup, karena pasti tahu bahwa di startup itu nggak akan pernah bisa lepas dari kerja bareng tim. Itu udah pasti. Jadi yang tadi aku bilangnya, kerja pasti selalu tanggung renteng, kalau nggak ada bareng-bareng, nggak mungkin jadi individualis gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan teamwork yang bagus, accelerations, kemudian juga performance and excellence dan lain sebagainya, itu udah pasti sangat dipengaruhi dari mindsetnya dulu. Kadang-kadang ya, jujur aja, masuk di startup itu nggak butuh orang yang expertise gimana kok, enggak. Dan percayalah bahwa CEO dan para co-founder startup pun mereka sadar mereka memulai membangun startup bukan dengan orang yang expertise juga. Bener nggak? Gitu. Karena kadang-kadang sebelumnya mereka mungkin belum lama lulus kuliah, baru kerja setahun 2 tahun, lalu mereka punya mimpi solve the problem di masyarakat, sehingga mereka pengen bantu Indonesia, lalu mereka mendirikan startup. Sehingga mereka juga nggak akan muluk-muluk gitu untuk cari orang. Yang penting orangnya mau growing bareng sama mereka, itu aja.
Nah, cuman perkara growing-nya aja nih, mindset-nya kayak gimana gitu kan. Karena setiap orang pasti punya maturity dan mindset yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau semoga menjawab, tapi jawabannya adalah sesimpel ya udah, selama mindset-nya tadi, mindset sebagai kamu sebagai seorang co-founder yang memang mau membangun, kan kita kalau namanya suatu hubungan, kita nggak benar-benar ngerti ya ibaratnya kita sama perusahaan. Ini pasangan kita mungkin di depan kelihatannya gimana, tapi along the way kayak gimana kita juga nggak tahu. Nah, selama kita mau mencoba untuk selalu belajar, menjadi pribadi yang dalam tanda kutip mau belajar, kemudian mau coba untuk mengajarkan orang lain, mau sharing juga, nggak pelit ilmu juga, kemudian mencoba sesuatu yang baru. Jangan pernah memposisikan diri itu udah yang paling bagus meskipun kuliahnya dulu cum laude atau apa segala macam. Percayalah itu tidak akan 100% applicable di dunia pekerjaan gitu ya. Instead of harus belajarnya learning by doing. Nah, kalau itunya aja udah nggak ada nih, willingness to learn-nya, kemudian memberikan self excellence-nya tuh lebih tinggi dibandingkan kita kerja di established company, nah itu udah pasti nggak akan tuh accelerations atau performance yang excellence itu akan tercapai. Jadi dua hal itu aja yang paling penting, punya willingness to learn yang tinggi, self excellence-nya tinggi, dua itu udah cukup untuk memulai, dan saya yakin 100% nanti di ujungnya pasti hasilnya juga akan bagus. Terperkara ke tim ataupun performance secara individunya, itu sih Mbak. Oke, thank you ya Mbak Anastasia. Jadi memang tadi yang sudah disebutkan Mbak Anastasia sebenarnya nggak perlu jadi expertise dulu. Yang penting kita tuh mau growing gitu ya Mbak ya di startup company. Jadi tadi mindset-nya lagi harus di-setting, juga kita harus selalu bisa membuat improvement. Itu semoga bisa menjawab ya Dinda. Dan berikutnya ini adalah pertanyaan dari Zikril Hakim, mungkin boleh dijawab sama Mas Yogi ya. Saya bacakan Mas Yogi pertanyaannya. Selain massive layoff, di saat yang bersamaan beberapa perusahaan startup juga melakukan massive hiring. Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Boleh dijawab, silakan Mas Yogi. Oke, thank you ya pertanyaannya Mas Zikri. Ya, ini sebenarnya balik lagi ke, mungkin tadi udah sempat dibahas juga ya dalam diskusi kita. Ini balik lagi ke bisnis seperti apa dan dalam kondisi seperti apa. Salah satu contohnya gini deh, misalnya ketika kemarin pandemi mungkin sebagian dari atau banyak bisnis itu kan lagi declining. Tapi saya kita ngomong healthcare industry di saat pandemi malah makin growing gitu, karena kebutuhannya makin meningkat dan segala macam. Jadi ketika kita ngomongin kayak massive hiring ataupun ada massive layoff, itu balik lagi ke konteks industrinya dulu, itu yang pertama. Yang kedua adalah konteks organisasinya. Tadi bagaimana organisasinya bisa kalau Mas Surya bilang recession proven lah, bisa menghadapi recession itu. Jadi dan balik lagi makanya ketika kita ngelihat industrinya kayak gimana secara general dan kemampuan dari organisasinya atau perusahaan itu sendiri berdealing dengan recession, baru kita bisa ngeliatin konteks ini massive hiring yang benar-benar massive hiring secara dipikirin baik-baik dan memang relevan buat mereka, atau ini massive hiring ya udah yang kayak massive hiring aja. Begitupun dengan layoff. Jadi dua hal itu yang kita harus lihat dulu sih. Gitu. Menurut gua pada akhirnya kayak misalnya, dan satu lagi mungkin yang tadi kalau misalnya even kayak startup di beberapa education company, karena gue dari industri itu juga, memang kita kelihatannya sekarang kemarin lagi tech winter itu cukup kita tetap masih nge-hire karena memang secara fundamental bisnis dan bisnis modelnya itu sendiri kita masih benar-benar ngejalanin ini kayak ya udah kayak apa namanya bisnis konvensional, itu bisa menghasilkan tanpa investor yang terlalu banyak dalam seri-serisnya gitu loh. Nah itu kan jadi anomali sendiri kan dari secara keseluruhan industri gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat itu harus sangat-sangat dilihat konteks organisasi dan industrinya sih. Kita nggak bisa bilang bahwa ini benar ini salah. Kenapa kejadian kayak gini itu harus di riset lebih jauh lah. Itu paling mudah-mudahan menjawab ya Mbak Bella dan Mas. Terima kasih Mas Yogi untuk jawabannya. Jadi itu tadi kita riset dulu karena pasti case-nya akan berbeda-beda ya Mas ya. Nah ini semoga tadi menjawab ya pertanyaannya dari Zikril Hakim. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin boleh dijawab juga dari seluruh narasumber kita, mungkin Mbak Anastasia, Mas Suryo dan Mas Yogi ya. Pertanyaannya dari Sally, melihat kondisi ekonomi global saat ini, nah, menurut Mas dan Mbak, kondisi startup di tahun yang akan datang atau tahun depan atau tahun yang akan datang itu seperti apa? Boleh mungkin dimulai dulu dari Mbak Anastasia, silakan Mbak. Kalau startup yang ke depan itu akan seperti apa? Otomatis startup yang atau perusahaan-perusahaan yang baru berdiri yang setelah menyesuaikan post-pandemic for sure. Gitu ya, karena kita sudah melewati badai percovidan, kemudian
kondisi juga sekarang ekonomi globalnya tuh bukan hanya sekedar pasca pandemik, tetapi juga ada resesi karena ada peperangan, gejolak politik gitu ya. Belum lagi nanti Indonesia juga sedang akan ada pergantian presiden dan seterusnya. Pasti akan banyak penyesuaian ke sana. Nah, kalau menurut analisa saya pribadi, jadi ini mungkin nggak akan ada benar salah ya. Setiap dari kita pasti punya analisa masing-masing. Tetapi dari analisaku, mungkin 3 tahun sampai 5 tahun ke depan yang akan pasti sustain, jenis-jenis startup yang akan muncul adalah startup-startup yang pasti di dunia teknologi, tetapi teknologi yang seperti apa? Nah, yang pertama, pasca pandemik ini kita mulai dibuka mindset-nya, tadi aku sempat sebut bahwa cashless itu ternyata menyenangkan ya. Jadi itu bisa kita pakai untuk apapun, artinya di GBank, kemudian yang pembayaran-pembayaran yang sekarang kita udah tahu ya, yang e-money atau bahkan kita pakai cuma sekedar scan QR dan segala macam, itu akan terus masif gitu, karena akhirnya kita sadar itu memudahkan, lebih efisien waktunya, dan kita bahkan tidak perlu ada penularan, dan tanda kutip orang sekarang juga jadinya lebih aware gitu kan dengan kesehatan. Oke, ternyata banyak virus yang bisa ditularkan lewat benda-benda padat gitu ya, misal dari uang dan seterusnya, sehingga mereka akan lebih berpikir ke arah sana. Jadi mungkin startup yang akan muncul ke sana. Yang kedua, mungkin akan ada possibility juga startup yang muncul di dunia healthcare industry. Karena pasca pandemik kita udah mulai aware juga gitu, bahwa mulai di-aware kan bukan cuma soal COVID-nya gitu, tapi kita kembali ke fitrahnya lagi bahwa kita kebersihan itu penting, mulai dari hand sanitizer, kemudian mulai dari masker, mulai dari apa dan segala macam. Nah, sehingga industri-industri seperti itu yang mungkin akan bermunculan karena orang sudah mulai berpikir gimana caranya prevent supaya nggak sakit atau nggak kena penyakit yang perpanjangan atau evolusi dari si COVID ini gitu ya, atau dari pandemik yang kemarin-kemarin. Nah, kemudian yang ketiga, dengan pasca pandemik ini orang juga mulai mikir bahwa ternyata kita nggak selalu cuma ini juga perdebatan kalau untuk yang bagian ketiga ini. Jadi orang tuh mulai berpikir bahwa untuk bisa mendapatkan bahan yang berkualitas itu tidak selalu kita harus datang ke pasar atau tidak selalu harus datang ke tempatnya. Sehingga kayak yang tadinya mungkin sebelum pandemik e-commerce atau apa dan segala macam itu nggak terlalu gimana-gimana, tapi ternyata setelah pandemik kita sama aja kok bisa dapet barang seperti kalau kita ke mall. Nah, tapi beda kalau konteksnya kita mau nongkrong ya, itu beda lagi. Tapi kalau kita cuma sekedar untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, entah pakaian atau makanan dan seterusnya, ternyata bisa ada alternatif cara lain, itu dengan melalui teknologi atau aplikasi. Nah, mungkin bisa jadi startup yang bermunculan yang berkaitan dengan itu, yang artinya membuat orang tidak harus capek-capek untuk datang ke suatu tempat, padahal dia bisa mendapatkan barang yang sama, berkualitasnya sama seperti kalau dia datangin langsung. Dan toh harganya bisa menjadi lebih murah karena dia bisa langsung ke bagian yang utamanya atau main distributornya. Kalau misalnya ke mall atau ke apa kan harga kadang dari upping sana sini dan segala macam, orang juga udah melek harga. Nah, mungkin 3 startup seperti itu yang akan lebih sustain dan akan bermunculan. Itu dari sudut pandang aku, Bel. Ya, terima kasih Mbak Anastasia. Jadi memang betul sekali, aku juga setuju dengan insight dari Mbak Anastasia. Jadi memang dengan adanya COVID atau pandemi ini, kita lihat orang-orang lebih terbuka ya pemikirannya dan juga lebih update dengan teknologi. Dan juga sepertinya juga startup yang akan datang juga akan lebih atau akan update terus dengan teknologi yang akan ada gitu nantinya. Dan juga pastinya mereka akan lebih aware juga dengan kesehatan. Mungkin boleh ditambahin juga dari Mas Yogi, silahkan Mas. Ya, mungkin aku nambah dari Mbak Anastasia tadi kan udah jelasin ini kayak industrinya tadi analisa industri yang akan muncul dan lain-lain kan mungkin akan berbeda-beda. Terus kita sebagai talent pada akhirnya harus milih industri yang mana nih, startup industrinya banyak banget. Nah, kalau misalnya kita gampangnya kita ambil contoh aja Mbak Anastasia sama Mas Suryo, kalau lihat dari profilnya sendiri kan sebenarnya across industry. Gitu. Jadi mau ditempatin di industri manapun bisa, asalkan tapi benang merahnya adalah HR, misalnya organization development, HR lead atau HR business partnering gitu. Jadi maksud aku di sini ketika kita konteks balikin ke startup ke depan ya, industrinya bisa apapun selama kita punya skill yang bisa relevan dan kita mau belajar untuk industri yang baru. Karena itu yang ngebuat kita stay relevan. Jadi saya amit-amit kita kena layoff segala macam, asal kita tahu bahwa aku punya skill di HRBP bidang ini dan kita mau belajar tentang industri lain, itu opportunity akan sangat-sangat terbuka. Dan itu case yang nggak cuman di Mbak Anastasia dan Mas Suryo, banyak teman-teman aku juga bisa across industry ya, karena mereka udah punya skill yang memang relevan dan tadi mindset untuk tetap growth, untuk mempelajarin hal yang baru,
dan mengaplikasikan apa yang udah punya, yang dipunya ke hal yang baru itu, kemampuan untuk bisa seperti itu akan jadi sangat-sangat relevan. Gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang udah di satu industri, udah punya skill tertentu, coba deh main-main juga ke industri lain, kira-kira bisa nggak sih hal yang kita pelajarin di sini diimplement di sana. Untuk job seeker, menurut aku ya, kalau untuk job seeker awal fresh grad, mungkin tipsnya nggak perlu terlalu banyak mikir, coba aja industri yang di depan mata ada, nanti baru pengembangan lainnya sambil dipelajarin. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin dulu, cobain aja dulu. Itu kalau untuk fresh grad. Iya. Oke, baik, siap Mas Yogi. Jadi nggak ada salahnya ya, namanya kalau startup tadi juga sudah dijelaskan, kita nggak ada yang kita boleh coba apa aja, nggak harus kita menyesuaikan dengan skill kita apa, tapi nanti setelah kita berjalan baru kita bisa menyesuaikan apa sih yang cocok dengan kita kayak gitu. Nah, mungkin ini boleh dilengkapin juga pertanyaannya dari Mas Suryo. Gimana Mas, silakan. Sebenarnya udah lengkap-lengkap banget sih jawaban Mas Yogi sama Mbak Prima. Tapi mungkin something yang aku pelajari related to myself, karena saya tadi kan orang mungkin mikir bahwa ini masuk startup, ini ya lagi momen-momennya resesi segala macam, is it the right time to join startup segala macam. Somewhat seconding Mas Yogi juga bahwa it doesn't matter where you start, tapi as long as you know eventually where your career takes you, ya it really depends on gimana kita menjalaninya kan. Jadi saya pun sendiri mulai karir itu di industri yang setelah 3 tahun saya join itu ada resesi. Saya masuk di oil and gas. 2012 oil and gas is the best industry ever. Ya, semua orang anak ITB pengennya masuk oil and gas. 2015 harga minyak turun dari $120 per barel menjadi $20 per barel. Jadi itu that's the moment where mungkin nggak in any other industry probably nggak seresesi itu, tapi for oil and gas it's like the big layoffs happening gitu. Tapi alhamdulillah ada kesempatan pas waktu itu switching to different industries, and I'm being open-minded of moving into different industries, dan I make that leap. Dan saya pikir itu mesti menjadi mentality dari teman-teman. You take ownership of your own career. No one really tells you where to go, tapi teman-teman masih try to always open-minded and nggak usah takut untuk moving to different industries. Not let alone startup, even dari masuk startup bisa ke non-startup balik lagi ke startup, or keep being in the same startup tapi in a different industry within the startup space itself. Kenapa? Karena sebenarnya saya pikir startup itu nggak akan ada matinya sih, walaupun ada ups and downs, tapi if one thing that we realize and what we learn in the past 2 years COVID adalah the adoption of innovation can only get faster and faster. Dan selama ada inovasi, there will always be new companies that will capitalize from it, dan new company will be a startup. Gitu. Jadi misalkan sekarang industri e-commerce tahun 2015 lagi booming, sekarang mungkin somewhat stagnated, e-commerce itu aja, muncul industri fintech, nanti muncul lagi sub-industri medtech, ada edtech, sekarang more recently lagi banyak juga industri-industri poultry technology gitu ya, kayak untuk industri pertanian tapi berbasis teknologi. I think there will always be these new companies out there yang memang akan comes and goes, dan memang nature-nya sendiri itu adalah startup. Jadi menurutku sih never worry, just make that call. Teman-teman ngerasa ini kayaknya berdasarkan hasil riset dan segala macam, this is a good industry, don't worry about it, just gung ho aja dulu, and then eventually always keeps open-minded ketika teman-teman ya menjalanin karir masing-masing. Karena bisa jadi opportunity comes within the startup itself, although different companies, or switching to different industries. Ya, terima kasih Mas Suryo untuk jawabannya ya. Jadi memang seperti yang dibilang Mas Suryo, teman-teman, startup itu nggak akan mati ya. Jadi akan selalu ada yang baru, akan selalu ada yang datang, dan juga pastinya berkembang terus. Nah, mungkin teman-teman juga yang pastinya kita harus open-minded di sini, karena opportunity itu pasti akan ada terus ya teman-teman ya. Nah, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman tadi yang sudah memberikan pertanyaannya, dan terima kasih juga buat Mas Yogi, Mas Suryo, dan Mbak Anastasia yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita tutup panel discussion kita, tapi sebelum itu Bella juga mohon izin ya untuk membacakan kesimpulan dari webinar kita hari ini. Ini sudah ada beberapa poin yang kami catat. Yang pertama, ini perusahaan startup sangat digemari oleh generasi Z atau Gen Z dan juga milenial saat ini. Lalu startup ini juga menawarkan banyak benefit seperti jam kerja yang fleksibel, adanya potensi WFH,
dan juga jenjang karir yang lebih cepat gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Dan juga serta kemungkinan kenaikan salary dan juga tunjangan yang lebih besar. Lalu generasi saat ini juga sangat menyukai challenge, nah teman-teman. Jadi penting bagi perusahaan startup juga untuk mendukung perkembangan karir talent, seperti memberikan ruang untuk belajar lebih gitu ya, untuk berkembang dan juga menunjang jenjang karir. Lalu juga layoff ini memang tidak bisa kita dihindari ya, memang layoff ini tidak bisa dihindari, itu adalah hal yang wajar karena adanya siklus pengembangan organisasi, sehingga hal itu juga tentu tidak perlu kita pikirkan gitu ya, kata Mas Yogi, gak usah dipikirin, sebaliknya kita harus fokus mengembangkan skill dan juga merubah mindset kita untuk mengembangkan perusahaan. Lalu juga perusahaan startup dapat menjadi pilihan yang tepat nih teman-teman ya, jika kita bisa mengembangkan skill kita di sana, karena demand dan supply-nya juga selalu ada gitu ya, nggak pernah mati, startup itu bisa terus berkembang. Nah ditambah lagi juga meleknya teknologi itu jadi kunci sustainability bagi perusahaan startup saat ini. Nah gimana dari Mbak Anastasia, Mas Suryo, Mas Yogi, mungkin dari poin yang tadi saya bacakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikoreksi? Atau sudah cukup? Aman, Mbak Bella. Sudah aman ya, cukup ya. Baik, kalau gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anastasia, Mas Suryo, dan Mas Yogi. Kita semoga ini sesi kita hari ini ya, kita bisa menjadikan sesi ini sesi yang positif, edukatif, yang bisa memberikan pengetahuan dan juga membawa ide kreatif untuk kita semua. Baik, sebelumnya kita tutup webinar ini, Bella juga mewakili tim dan juga rekan yang hadir ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber kita yang luar biasa memberikan insight-nya kepada kita semua, dan Mas Suryo Sasono dan juga Mbak Anastasia Primasari dan Mas Yogi Arif Putra. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Dan juga terima kasih sudah sharing ilmunya, luar biasa sekali. Dan terima kasih juga Bella ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga seluruh sponsor hari ini, yaitu ada Elabram dan XDIV, dan terima kasih juga untuk community partner kami, ada infopebisnis.id. Baik, teman-teman, terima kasih juga ya sudah hadir dari awal acara sampai akhir acara hari ini. Karena kita sudah selesai webinar ini, kita tutup. Saya Bella Sehari selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah penyebutan. Stay safe semuanya dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di webinar HR Forward berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.